Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIG, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun cerita tertentu di dalam Alkitab. Dan pada kesempatan ini kita melanjutkan seri Church Doctrine, dan yang akan kita bahas, topik pada malam hari ini adalah sunat hati. Pernahkah saudara membaca tentang sunat hati? Dari mana awalnya ritual ini berasal? Seberapa signifikan ritual ini bagi kehidupan orang Kristen? Dan apakah ini masih berlaku sampai sekarang? Dan apa makna di belakang praktik ini? Pada kesempatan ini kita akan coba mendalami bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong saudara dan saya untuk melihat dan memahami topik ini dari sudut pandang yang berbeda. Dan kemudian saya mengajak saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook, YouTube, dan disilakan saudara-saudara untuk berpartisipasi dengan menuliskan komentar yang positif atau bahkan pertanyaan Anda seputar pembahasan yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah Pendeta Wahyu Widodo Purwanto, Master of Divinity. Beliau menamatkan pendidikannya di Adventist International Institute of Advanced Studies Filipina pada tahun 2020. Telah menikah dengan Ibu Febriani Ray dan dipercayakan Tuhan dengan 2 orang anak, Ethan dan Emma. Dan saat ini hamba Tuhan ini adalah gembala jemaat di Manado International Seventh-day Adventist Church. Dan dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan dari hamba Tuhan ini akan sangat menolong saudara dan saya untuk mempelajari dan berfokus kepada topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta. Di tengah-tengah kesibukan, Pendeta boleh mengambil waktu untuk berbagi bersama dengan semua sahabat dari Cornelius Media melalui program DIG ini. Terima kasih Pendeta. Pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita Pendeta Widodo Wahyu Purwanto, masih di dalam program DIG, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIG, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan iman. Bagi saudara yang baru bergabung, pada kesempatan ini topik yang kita angkat adalah sunat hati. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa kami, Allah yang bertakhta di dalam kemuliaan sorga, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kembali lagi kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa-Mu yang akan menolong, menerangi kami agar dapat memahami topik yang penting ini. Urapan Tuhan secara khusus boleh menjadi bagian hamba-Mu, Pendeta Wahyu Widodo Purwanto yang akan menuntun dalam pembelajaran Alkitab. Tuhan akan menolong hamba Tuhan ketika beliau membagikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dalam pembacaan firman pada malam hari ini. Kita akan membaca dari kitab 1 Korintus pasal 7, 1 Korintus 7 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting.
Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Demikianlah pembacaan kitab suci yang akan menjadi dasar atau pijakan sebelum kita akan membahas topik kita pada kesempatan ini. Baik, kita mulai kepada pertanyaan yang pertama, kita langsung kepada narasumber kita. Pendeta, sebelum kita masuk kepada sunat hati yang topik yang kita angkat malam hari ini, tetapi apa sebenarnya ritual sunat itu? Dan kalau boleh ada informasi latar belakang, kapan praktek ini pertama kali dilakukan atau diperkenalkan? Baik, Silakan. terima kasih pendeta. Kalau kita melihat kata sunat itu sendiri, maka kita merujuk kepada bahasa Latin. Yang pertama itu circum atau melingkar, around atau sekitar, dan kemudian ceder atau memotong, to cut off. Jadi secara medis sebenarnya sunat adalah sebuah tindakan pengangkatan atau pembuangan. Pembuangan jaringan mukosa atau boleh dikata kulit yang biasanya itu menutupi kepala dari alat kelamin pria atau kepala penis. Jadi ketika itu dipotong atau dibuang, itulah yang dinamakan sunat. Ya. Simpelnya biasanya ada kulit yang menutupi alat kelamin pria dan di ujungnya pada bagian kepalanya itulah yang dipotong secara melingkar dan bagian di sekitarnya dibersihkan untuk boleh memenuhi tuntutan ritual atau budaya atau bahkan tuntutan keagamaan. Nah, menurut para ahli ini adalah praktek bedah. Kalau dilihat secara medis, praktek bedah yang paling tua yang pernah dilakukan. Contoh, Sipora ketika Tuhan marah dan berniat untuk membinasakan Musa, maka dia mengambil inisiatif untuk memotong kulit katan dari Musa. Keluaran 4 ayat 25, dan dia potong itu pakai pisau batu, sangat tradisional, sangat kuno, zaman prasejarah. Nah kemudian kalau dilihat dari prakteknya, ritual sunat ini mengikuti 3 metode. Yang pertama itu tradisional kuno, yang selalu berhubungan dengan peradaban sosial dan budaya. Dan biasanya menurut para ahli ini dipraktekkan oleh daerah-daerah yang ada di wilayah timur kuno. Kemudian metode yang kedua adalah metode para nabi. Nah, metode para nabi ini merupakan ritual keagamaan yang dipraktekkan oleh orang Yahudi yang diturunkan dari nenek moyang mereka Abraham, dan kemudian terus-menerus dari generasi ke generasi dipraktekkan. Bahkan kalau kita lihat keturunan Abraham juga dipraktekkan oleh saudara-saudara kita dari golongan Muslim. Dan yang ketiga metode itu adalah metode medis yang pada umumnya dipraktekkan oleh non-Yahudi atau non-Muslim yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan ritual keagamaan. Umumnya alasan tindakan sunat atau pemotongan kulit katan ini adalah berkaitan dengan kebersihan atau kesehatan. Nah, kalau kita berbicara kapan praktek ini pertama kali dilakukan, maka masih debatable, masih orang sering memperdebatkan ya. Namun, diketahui bahwa sunat menurut para scholars adalah budaya yang dipraktekkan oleh, tadi saya katakan, masyarakat di ancient Middle East ya. Nah, ada yang berpendapat itu dilaksanakan atau dilakukan pertama kali sekitar 10.000 atau 6.000 tahun sebelum Masehi. Mengapa? Karena ada catatan tentang praktek sunat ini dilakukan oleh orang-orang yang suku aborigin ketika melepas masa pubertas atau memasuki masa pubertas. Nah, yang kedua ditemukan gambar praktek sunat di makam An-Mahor, yaitu Firaun dinasti ke-6 dari Mesir. Di sana diberikan gambaran tentang adanya praktek sunat. Maka diperkirakan sekitar tahun 2300 sebelum Masehi itu telah dipraktekkan praktek sunat. Sementara kalau kita merujuk kepada apa yang kita percayai, yaitu kitab suci kita, Alkitab, maka walaupun beberapa orang timur dekat kuno itu percaya bahwa sudah dipraktekkan praktek sunat ini, tapi Alkitab mengatakan bahwa praktek sunat itu selalu berkaitan dengan orang Israel, yang rujukannya pasti bapak moyang mereka, yaitu Abraham. Dan ini pertama kali ditulis di dalam Kejadian pasal yang ke-17 di dalam Alkitab, di mana kata sunat pertama kali muncul. Nah, pada waktu itu Abraham berusia 99 tahun, dan Allah membuat satu perjanjian dengan dia. Dalam perjanjian itu, Allah menyuruh bagianmu, Abraham, adalah engkau
dan semua laki-laki dari rumahmu, dari keluargamu harus dipotong kulit katannya atau dikerat kulit katannya. Dan itu berlaku bagi semua laki-laki, baik itu keturunan Abraham maupun orang asing yang berada di sekitar mereka. Dan itu merupakan keharusan. Dan biasanya praktek ini selanjutnya dipraktekkan ketika seorang anak laki-laki Israel berusia 8 hari. Jadi kira-kira itulah latar belakang praktek sunat serta bagaimana pengertian dari kata atau ritual sunat itu sendiri. Oke. Baik, terima kasih pendeta, dan informasi ini semakin mempersiapkan kita untuk melihat lebih dalam. Dan luar biasanya adalah dengan mengikuti ritual atau praktek ini, kalau kita belajar di dalam Alkitab, sepertinya ada banyak berkat yang mengikuti. Jadi bisa kita katakan ini adalah sebuah tindakan simbolik sebenarnya. Nah, apa tujuan dan makna dari simbol ini sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan Alkitab? Tentu fokus kita Alkitab, bukan sunat di bagian Near East ya, atau Ancient Near East atau Timur dekat kuno. Tapi kalau kita lihat secara Alkitab, sebenarnya tujuan simbol ini apa? Baik, pendeta. Ini pertanyaan yang penting karena kita merujuk kembali kepada Abraham. Ya. Dan kalau kita membuka Alkitab kita, di mana kata sunat pertama kali itu muncul, Kejadian pasal yang ke-17, maka betul seperti yang pendeta Taliwongso katakan bahwa ada berkat. Ya. Dan kalau merujuk kata berkat ini selalu kita teringat kepada Abraham. Ya. Sebab Allah menjanjikan berkat tanah perjanjian, berkat keturunan, walaupun pada saat itu dia belum memiliki keturunan. Kemudian ada berkat juga bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut. Kemudian berkat juga kepada Abraham bahwa oleh keturunan dan bangsanya maka akan timbul raja-raja. Selain itu oleh bangsanya semua keturunan di muka bumi ini akan memperoleh berkat. Nah, mari kita baca Kejadian pasal yang ke-17 ayat 10 dan 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi sunat menjadi tanda pembeda. Tanda pembeda yang paling kritis untuk memisahkan antara keturunan Abraham dan yang bukan keturunan Abraham. Atau ketika seseorang ingin menjadi bagian dari keturunan Abraham, maka prosesnya harus ditandai dengan sunat. Nah, sunat adalah simbol yang kuat, yang mana itu mengikat identitas orang Israel, keturunan Abraham selanjutnya. Abraham kemudian memiliki Ishak sesuai dengan perjanjian Allah, kemudian oleh Ishak dia memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan anak-anak Israel. Jadi itu dipraktekkan turun-temurun. Nah, kalau begitu, sunat ini adalah sesuatu yang mengikat, maka jelas di dalam ayat 14 pasal yang ke-17 kitab Kejadian dia katakan bahwa dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Jadi yang pertama yang paling kuat adalah simbol pembeda, tanda pembeda. Yang kedua, sunat haruslah menjadi suatu ekspresi iman sebenarnya. Jadi sunat itu simbolnya adalah, tandanya adalah bahwa seseorang punya iman. Nah, bahwa janji-janji Allah itu yang dijanjikan kepada Abraham, itu pasti akan digenapinya. Sebab tanpa menerima perjanjian itu, janji-janjinya ini belum digenapi, pendeta. Bahwa apa yang dikatakan Tuhan belum digenapi dalam Abraham. Tapi Abraham punya iman. Dan dia mengikat perjanjian itu dengan sunat. Jadi itu adalah ekspresi iman. Kemudian sunat juga bukan hanya tindakan yang nampak atau dilakukan secara fisik, luar, tetapi itu adalah tindakan penurutan sepenuhnya kepada perintah Allah. Itulah sebabnya keras sekali konsekuensinya kepada Abraham dan seisi rumahnya. Kalau tidak disunat maka engkau harus dilenyapkan. Atau harus dipisahkan, dibuang dari keturunan Abraham. Dan yang terakhir, ini penting untuk pengertian kita sebagai orang Kristen. Sunat itu adalah karena dilakukan dengan unsur higienis atau dipertimbangkan dari unsur cleaning ya atau kebersihannya, maka itu adalah menyimbolkan penyucian di dalam Tuhan. Bahwa orang yang mempraktekkan atau mengikuti sunat itu,
mempertimbangkan bahwa dia harus mempersembahkan sesuatu yang bersih. Atau dia harus disucikan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau umat Tuhan melihat sunat sebagai simbol dari penyucian, ini penting. Bahwa kita perlu penyucian di dalam mempersembahkan diri kita kepada Allah. Ya, baik. Terima kasih pendeta. Jadi tanda pembeda, tanda iman, lalu kemudian tanda kehidupan yang dikonsekrasikan kepada Allah. Penurutan. Kehidupan penurutan, tanda penurutan, dan juga kehidupan yang dikonsekrasikan atau hidup yang bersih, yang kudus, disucikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Sungguh sangat luar biasa pendalaman kita sejauh ini, dan masih ada pertanyaan lagi yang kita akan coba gali kemudian masih dengan topik yang sama. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita masih akan kembali bersama dengan narasumber kita tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Kembali di program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi saudara-saudara yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah sunat hati. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan narasumber tentang latar belakang praktek dari sunat ini, latar belakang perjanjian lama dan juga timur dekat kuno, lalu kemudian makna simbolnya menurut Alkitab perjanjian lama. Mari kita akan masih bertanya kepada narasumber kita sehubungan dengan Abraham. Tadi pendeta katakan bahwa perintah ini adalah perintah yang keras, oleh karena perintah Tuhan adalah barang siapa yang tidak mengambil bagian, maka dia harus dilenyapkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah perjanjian atau yang kita sebut covenant dengan Abraham ini berlaku untuk semua keturunan Abraham? Lalu kemudian sampai kapan? Ya. Baik. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya pikir kita harus bisa memilah dua bagian. Yang pertama kita harus berbicara khusus tentang covenant itu sendiri. Yang kedua praktek sunat secara fisik. Sebab kalau kita melihat Kejadian pasal 17 ayat yang ke-13, di sana disinggung tentang everlasting covenant atau perjanjian yang kekal yang dibuat oleh Abraham. Di dalamnya ada kaitannya dengan sunat. Nah, perjanjian yang kekal antara Allah dan Abraham ini dikatakan di sana bersifat kekal. Kenapa? Karena ini berlaku bukan hanya bagi Abraham saat itu, tetapi berlaku untuk keturunan-keturunan Abraham yang datang sesudah dia. Saya sudah katakan tadi, Ishak, Yakub, dan kemudian menjadi bangsa Israel. Tetapi ini pun dipahami kekal, artinya akan sampai pada kekekalan kalau merujuk kepada keturunan Abraham. Jadi yang pertama, sehubungan dengan covenant ini kita harus bertanya pertanyaan yang berikutnya. Kalau begitu, siapa saja keturunan Abraham? Nah, mari kita buka di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-7 untuk menjawab siapa saja sih keturunan Abraham menurut konsep perjanjian baru atau menurut konsep kekristenan. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kita mengerti sekarang bahwa ternyata bukan keturunan secara fisik yang dalam tanda kutip hanya disebut orang-orang inilah yang disebut oleh dengan keturunan Abraham. Tetapi karena iman, kita yang percaya kepada Kristus bisa disebut anak-anak Abraham. Kepada kita, keturunan Abraham inilah berlaku perjanjian yang kekal. Nah, kalau sunat yang dipraktekkan itu seperti apa? Ingat bahwa sunat itu hanyalah sebuah tanda. Simbol yang ketika kita katakan Yesus yang menggenapi perjanjian itu. Karena ketika kita percaya beriman dalam Kristus, kita jadi keturunan Abraham. Maka sunat secara fisik itu lagi tidak menjadi sesuatu yang required atau dituntut untuk menjadikan kita bagian dari kerajaan Allah.
Jadi perjanjian itu sifatnya kekal, tetapi praktek sunat itu berhenti atau tidak dituntut lagi ketika Yesus menjadi penggenapan dari janji-janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Ya, jadi kalau dipahami tadi seperti kurang lebih yang saya ingat pendeta sampaikan 4. Selama keturunan Abraham secara iman ini memiliki sesuatu sebagai tanda pembeda bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Lalu kemudian selama mereka juga itu adalah tanda penurutan. Lalu kemudian adalah sebuah pembeda sebagai tanda kehidupan yang kudus. Lalu ada poin lagi yang satu yang pendeta sempat sampaikan. Bahwa ternyata sunat itu tidak lagi dituntut. Tetapi 4 hal yang pendeta sampaikan tadi sebagai simbol itu tetap harus dimiliki oleh keturunan Abraham. Ya, walaupun praktek sunat secara fisik tidak lagi dilakukan, tetapi simbolnya yang membawa 4 tujuan tadi maka harus diteruskan. Apakah itu benar? Betul sekali. Iya. Betul sekali. Nah, oke. Sekarang kita masuk kepada hal yang merupakan kontroversi. Iya. Dan kontroversi ini bukan nanti datang kepada kita di zaman sekarang, bahkan di zaman gereja Kristen awal pun ternyata sudah terjadi kontroversi. Seperti yang saya catat di sini adalah yang dicatat di dalam Kisah 15, yaitu konsili di Yerusalem. Kurang lebih tahun 49 Masehi. Bagaimana kontroversi yang terjadi di konsili Yerusalem ini sehubungan dengan praktik sunat? Bolehkah pendeta jelaskan kepada kita? Baik. Sudah pasti kalau kita berbicara tentang ada kontroversi, berarti itu terdiri dari lebih dari 2 pihak atau 2 kubu ya. 2 kubu. Dan ini memang terjadi di perjalanan orang Kristen, khususnya orang Kristen mula-mula. Kita tahu bersama orang Kristen disebut menurut Kisah pasal 11 ayat 26 itu pertama kali di Antiok. Ketika Rasul Paulus dan Barnabas membawa Injil ke sana dan pekabarannya diterima oleh orang-orang yang ada di Antiok dan mereka menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Nah, kemudian menurut Kisah pasal 15 datang pula orang-orang Yahudi ke Antiok untuk membawakan penekanan yang berbeda seperti yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas. Bahwa untuk menjadi selamat atau untuk menjadi umat Allah, mereka harus disunat supaya mereka boleh memperoleh akses untuk menuruti hukum Musa. 2 kubu ini kemudian bertentangan, jemaat menjadi bingung, akhirnya mereka mengutus Paulus dan Barnabas ke Yerusalem untuk bertanya kepada rasul-rasul. Itulah sebabnya perdebatan ini dibawa ke konsili, sidang. Dan di dalam sidang itu ketika mereka mengambil beberapa waktu untuk berdiskusi, datang kepada kesimpulan pendeta. Dan itu menjadi jelas di sana bahwa isu yang mereka angkat itu sebenarnya sebelum konsili itu tidak ada masalah. Sebab katakanlah Cornelius ketika dia menerima kecurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus tanpa disunat. Tanpa disunat. Kisah Rasul 10 ya. Iya, Kisah para Rasul 10. Tapi ketika diangkat, maka mereka menyatukan hati untuk pada pendirian mereka bahwa janganlah buat beban kepada orang-orang yang bukan Yahudi ketika mereka percaya kepada Injil yang diberitakan untuk menjadi tembok atau halangan bagi mereka menjadi pengikut Tuhan. Dan ini menjadi jelas karena ini dibawa di konsili. Jadi konflik itu menjadi clear. Walaupun sudah itu masih ada supporter atau pendukung dari konsep bahwa setiap orang yang mau menjadi pengikut Tuhan harus disunat. Walaupun perdebatan itu terus berlanjut, tetapi di konsili pertama di Yerusalem sekitar tahun 49 itu jadi jelas pendirian dari gereja Kristen mula-mula. Ya, kalau kita bicara tentang konflik yang terjadi sehubungan dengan praktik sunat, walaupun kita tidak punya catatan siapa-siapa yang berdiri untuk vote kepada posisi apa, tetapi minimal yang paling jelas adalah Rasul Paulus. Di seluruh suratnya, yang nanti kita akan lihat sebentar, paling jelas adalah posisi dari Rasul Paulus, apa pendapatnya tentang sunat itu, atau kontinuitas dari sunat itu di dalam kehidupan gereja Kristen. Nah, sekarang saya mau tanya pendeta, tadi pendeta angkat makna daripada sunat itu dari ketika pertama kali itu disampaikan kepada Abraham. Nah sekarang dari sudut pandang Rasul Paulus, menurut Rasul Paulus, apa maknanya bagi dia sunat itu sebenarnya? Ya, baik. Jadi
Kalau kita berbicara tentang gereja Kristen mula-mula, pasti rujukannya paling banyak dari Rasul Paulus. Ya. Termasuk kalau berbicara tentang sunat. Ya. Maka konsep Rasul Paulus lah yang diangkat. Dan itu memang jadi pembeda. Dalam pertentangannya tentang sunat itu, atau boleh dikatakan secara umum, perbedaan perlakuan antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi, itu sangat jelas. Ya. Makanya ada satu saat di mana Rasul Paulus berselisih pendapat, atau bahkan menegur secara langsung Petrus. Dan itu terjadi. Nah, kalau tentang sunat, orang Yahudi berpikir secara eksklusif ya, bahwa sunat itu adalah privilege-nya mereka. Dan itu adalah pride bagi bangsa atau suku Yahudi. Ya. Tapi bagi Paulus tidak demikian. Namun ada hal yang perlu kita ingat, Paulus tidak pernah menentang tentang sunat. Buktinya di dalam Kisah pasal yang ke-16, kalau kita baca di sana adalah tentang Paulus menyuruh Timotius untuk disunat. Artinya dia tidak menentang. Yang kedua, tadi ayat yang dibacakan pertama kali 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 19 menyatakan bahwa Paulus tidak menekankan pemaksaan. Kalau memang engkau dipanggil sebagai orang bersunat, maka pertahankanlah, jangan hilangkan tanda-tanda sunat. Artinya identitas sebagai orang Kristen Yahudi. Tapi kalaupun tidak masalah. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada faedahnya. Yang jelas ketika kita menuruti Allah dan mengikut Yesus. Nah, bagi Paulus, sunat bagi orang percaya di dalam perjanjian baru adalah sunat di dalam Kristus. Dan sunat itu dia konsepkan seperti dikuburkan bersama dengan Kristus dalam baptisan. Jadi itu bagi Rasul Paulus. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan 12. Untuk lebih jelasnya kita membaca. Kolose pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Dalam dia kamu telah disunat. Sunat apa yang dimaksud? Sunat Kristus. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan. Tadi dikatakan pertama definisi sunat adalah pembuangan, memotong. Jadi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Itu konsep Paulus tentang sunat. Jadi sunat itu tidak ditekankan lagi secara fisik, tetapi yang ditekankan adalah penanggalan dari ke semua yang berbau tidak suci, kedagingan yang lama. Kehidupan yang lama di dalam kehidupan orang Kristen. Dan dia sebut itu sunat Kristus. Nah, sebenarnya sunat Kristus ini sama konsepnya dengan apa yang dikatakan pertama kali oleh Musa di dalam Ulangan 30 ayat 6. Bahwa itu merupakan sunat hati. Sebenarnya bukan fisik. Dan beberapa kali diulangi di dalam perjanjian lama, contohnya Yeremia 31, Yehezkiel 36, sama. Bahwa sunat hati konsepnya adalah memperbaharui hati ini dan kemudian meninggalkan cara hidup atau konsep yang lama yang masih bergelimang dosa. Kemudian Roma pasal yang kedua ayat yang ke-29. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-29. Ini konsep yang jelas juga dari Paulus. Dia katakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Apa yang dimaksud sunat di dalam hati? Sunat, dia katakan, secara rohani. Bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saya pikir sudah sangat jelas konsep yang ada di pikiran Paulus tentang sunat. Yang pertama, dia tidak menolak, tapi kemudian dia membawakan satu konsep yang lain yang berbeda dari pemikiran orang Yahudi kebanyakan tentang sunat fisik. Dia katakan penekanannya sama seperti Musa, sunat hati. Sunat hati. Baik, jadi sebenarnya bertentangan dengan banyak pendapat yang berpikir bahwa konsep sunat hati baru diperkenalkan oleh Paulus. Ternyata jauh sebelumnya, sejak dari zaman Musa, konsep atau kata tentang sunat hati itu sudah muncul sebenarnya sudah muncul. Baik, pendeta, masih juga tentang Rasul Paulus, karena memang beliau adalah figur yang dominan kalau kita bicara tentang terobosan-terobosan, perubahan-perubahan yang dialami oleh gereja Kristen mula-mula.
Nah, apakah benar tadi Rasul Paulus menyatakan bahwa orang Kristen dari latar belakang non-Yahudi tidak perlu disunat ketika menjadi orang Kristen? Apakah alasan ini adalah alasan teologis atau oleh karena mungkin ada alasan yang lain? Contohnya mungkin alasan persatuan yang dia lihat bisa mengancam gereja yang baru mau mulai bertumbuh ini. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, tadi saya sudah sempat singgung bahwa Paulus menyuruh Timotius untuk sunat. Ya. Kenapa? Karena Timotius adalah anak dari percampuran. Ya. Orang Yahudi dan orang Yunani. Ya. Jadi otomatis konsep sosial itu dipertahankan. Ya. Tapi kemudian untuk konsep teologi tetap juga ditekankan oleh Paulus. Mari kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-5. Supaya kita dapat melihat gambaran yang lebih jelas. Galatia pasal yang ke-5. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi konsep kemerdekaan yang diangkat. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi di sini Paulus menekankan kembali bahwa konsep mencapai keselamatan dari usaha manusia, khususnya dalam hal ini melakukan sunat, itu tidak ada faedahnya sama sekali. Kita sama dengan meniadakan jasa dan kasih karunia Kristus. Kalau kita tetap berpegang pendirian pada konsep melakukan sunat untuk mendapatkan keselamatan. Jadi dalam hal ini jelas sekali bahwa Paulus tidak mewajibkan seseorang yang mau mengikut Tuhan dengan sunat. Artinya kalau mau ikut Tuhan, ikut saja Kristus. Sebab kemudian di dalam Kristus ada prosesnya selanjutnya untuk menyunatkan hati. Sebab tidak mungkin orang mengikut Kristus kemudian tetap tinggal di dalam kehidupan lama dia. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sebab keselamatan tidak pernah menurut konsep Kristen dihasilkan oleh usaha manusia. Itu semuanya hanya oleh karena kasih karunia Kristus yang memerdekakan. Kalau sudah merdeka dan memperhembahkan diri kepada tuntutan-tuntutan hukum Taurat, maka kita sedang memperbudak diri kita dengan hal-hal tersebut. Karena konsep yang sama juga tercatat di dalam Roma pasal yang kedua ayat 25 sampai 29 pendeta. Bahwa kalau orang hidup bersunat, maka otomatis kewajiban, tanggung jawabnya adalah menuruti secara sempurna tuntutan hukum Taurat. Dan penurutan terhadap tuntutan hukum Taurat itu hanya boleh didapatkan dalam Kristus. Bagaimana mungkin kita mau keluar dari Kristus sedangkan kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Baik, terima kasih pendeta. Jadi memang ada alasan sosialnya tadi, dan tapi juga memang ada aspek teologisnya. Mengapa sepertinya walaupun dia tidak menentang, tapi Pak Rasul Paulus sangat memberikan amaran tentang bahaya legalisme dan berpikir mencapai keselamatan oleh karena telah melakukan ritual sunat ini. Terima kasih pendeta, sejauh ini kita sudah semakin diperkaya dengan pengetahuan kita sehubungan dengan sunat di dalam ajaran-ajaran Rasul Paulus. Kita masih akan kembali, masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba gali pendeta. Dan pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan rohani berikut ini.
kembali lagi di program DIK, Depth Insight Growth, dan kita masih akan melanjutkan topik yang kita angkat pada malam hari ini, sunat hati, bersama dengan narasumber kita, Pendeta Wahyu Widodo Purwanto, MDiv. Dan Pendeta, kita lanjutkan, ada 3 agama besar di dunia yang kita sebut agama semawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan di kitab dari 3 agama besar ini menyebutkan tentang praktik sunat ini. Nah, pertanyaan saya mungkin juga ditanyakan oleh pemirsa yang di rumah, apakah ada persamaan minimal praktek ataupun secara konseptual makna dari ketiga agama ini sehubungan dengan sunat, atau ada perbedaannya? Bagaimana Pendeta Baik, melihat? terima kasih Pendeta. Kalau kita melihat 3 agama yang sudah disebutkan oleh Pendeta tadi, maka jelas persamaannya ada pada Abraham. Sebab ketiga agama ini, baik Yudaism, Kristen maupun Islam, semuanya disebut dengan Abrahamic religious. Atau agama-agama yang akarnya adalah monoteisme yang dibawa dari Bapa Abraham. Otomatis kalau begitu praktek sunat atau konsep sunat ada di dalamnya. Disebutkan di dalam kitab-kitab suci. Nah, selain itu persamaannya adalah cara mereka mempraktekkan sunat itu jelas pasti sama. Ya, yaitu bahwa orang Yahudi mempraktekkan sunat itu dengan dipotong kulit katannya, sama dengan orang Islam. Namun ingat baik-baik bahwa ini juga perbedaan ya mungkin ya, bahwa Abraham punya 2 orang putra, Ismail dan Ishak. Ismail itu disunat pada waktu dia sudah remaja, kira-kira umur 13 tahun, pada waktu perintah sunat diberikan oleh Allah. Sedangkan Ishak kemudian mengikuti ketentuan yang Tuhan arahkan, bahwa seorang laki-laki atau bayi dilahirkan 8 hari. Dan itu dipraktekkan oleh Yudaism dan dipraktekkan oleh Islam. Caranya sama, tetapi perhitungan waktunya yang berbeda. Kapan dia harus disunat. Sedangkan orang Kristen sendiri perbedaannya adalah tidak menitik beratkan kepada ritual sunat untuk menjadi sesuatu. Kalau orang Yahudi harus sunat supaya bergabung menjadi agama Yudaisme. Orang Islam juga sunat merupakan salah satu dari rukun keagamaan mereka. Tetapi orang Kristen tidak ada. Atau tidak ada paksaan atau tidak ada peraturan yang mewajibkan mereka untuk sunat. Nah, orang Kristen justru konsepnya adalah sunat tidak berhubungan sama sekali dengan keselamatan. Sedangkan kedua agama ini, mereka karena ada konsep salvation by works, makanya mereka mempraktekkan sunat bagian dari mencapai atau upaya untuk selamat. Saya pikir singkatnya demikian Pendeta tentang persamaan dan perbedaan sunat dari 3 agama besar ini. Ya, baik, terima kasih Pendeta, dan masih ada kaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, bagaimana menjawab tuduhan ya bahwa kekristenan ini yang sekarang ini, atau minimal sesudah Rasul Paulus ini, adalah kemurtadan dalam tanda kutip dari agama para bapa dan nabi di Perjanjian Lama? Karena memang sudah jelas tadi Pendeta sampaikan tidak lagi mewajibkan praktik sunat, sehingga kita seringkali dituduh agama Kristen yang dibawa oleh Rasul Paulus adalah sebuah kemurtadan atau penyimpangan dari agama yang dianut oleh para nabi dan bapa di Perjanjian Lama. Bagaimana kita menjawab tuduhan ini? Baik, jadi penekanannya adalah sunat fisik atau sunat hati. Seperti yang kita angkat pada malam hari ini. Kita mungkin sebagai orang dituduh murtad. Apa sih artinya murtad? Murtad adalah menolak ajaran yang dulu dipraktekkan atau diharuskan untuk dijagalah turun-temurun. Nah, katakanlah kita disebut murtad oleh karena kita menolak praktek yang dilakukan oleh bapak-bapak di dalam Perjanjian Lama. Tetapi dalam konsep sunat itu masih kita mempraktekkan sunat. Tapi sunatnya bukan lagi kepada hal yang fisik, tetapi sunat hati. Itulah sebabnya menjawab orang-orang yang punya konsep bahwa orang Kristen murtad, maka kita harus bertanya kepada mereka tentang apa sih sebenarnya makna dari sunat itu sendiri. Kalau mereka katakan sunat untuk keselamatan atau syarat untuk bergabung dengan golongan tertentu, maka orang Kristen tidak menjalankan itu.
Ya. Sebab konsep orang Kristen adalah konsep yang komprehensif dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa perjanjian lama ada hal-hal yang dimana di sana dinubuatkan tentang penggenapan yang terjadinya di perjanjian baru. Salah satunya sunat. Bahwa ketika Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, dan dia ingin semua orang di muka bumi ini merasakan berkat oleh keturunan Abraham, maka keturunan Abraham itu adalah orang yang beriman kepada Kristus. Ya. Jadi penggenapan kepada Kristus itulah yang menyebabkan kita memenuhi tuntutan dari perjanjian lama. Jadi kalau dikatakan murtad, sebenarnya kita bukan murtad. Karena kita mengikuti baik yang di perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan di perjanjian baru itu justru konsep kita lebih sempurna. Ya. Sebab perjanjian lama hanya bayangan atau simbol di sana, tetapi perjanjian baru kenyataannya sudah jelas. Di dalam Kristus ada kesempurnaan. Baik itu tentang mendapatkan keselamatan maupun tentang jaminan penyucian hati atau sunat hati. Sebab hanya di dalam Kristus sajalah kita boleh mendapatkan sunat hati. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita tidak murtad. Tapi kita lebih komprehensif dan lebih sempurna di dalam menjalankan kitab suci kita sebagai orang Kristen. Atau kita bisa dikatakan bahwa kita memberikan makna yang lebih lengkap tentang apa arti dari sunat itu sebenarnya. Saya melihat bahwa pengorbanan Kristus ini adalah sebuah peristiwa yang sangat sentral sehubungan dengan penggenapan makna sunat yang sebenarnya. Pernah juga mendengar pembahasan dari seorang pendeta yang mengatakan bahwa sunat itu dilakukan di bagian tubuh yang sangat private ya, atau sangat pribadi, bagian yang intim, yang harus dipotong dan mengeluarkan darah. Dan itu melambangkan Kristus yang memiliki hubungan yang sangat intim, yang sangat private dengan Bapa, dan dia pada akhirnya ketika dia mati di kayu salib, dia harus mencurahkan darahnya. Darah yang tercurah itu merusak bagian atau hubungan yang intim, hubungan antara Kristus dan Bapaknya. Jadi memang benar bahwa kematian Kristus adalah event atau peristiwa yang sangat sentral di dalam memahami makna daripada sunat itu yang sebenarnya. Baik, terima kasih pendeta. Kita sudah diperkaya dengan latar belakang sejarah, lalu kemudian aspek teologis juga dari praktik sunat ini. Nah sekarang mungkin di bagian yang terakhir lebih kepada praktikal. Kita sebagai pendeta, bagaimana seandainya ada anggota gereja yang datang lalu mengatakan saya mau sunat. Entah itu mungkin alasan keagamaan, mungkin karena dia percaya, dia belajar dan dia diyakinkan, atau mungkin juga alasan kesehatan. Bagaimana gereja menanggapi permintaan seperti begini? Baik, terima kasih pendeta. Sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit apa yang dikatakan pendeta tadi tentang Kristus adalah sentral. Ya. Saya juga pernah membaca bahwa perintah sunat ini dilakukan di bagian vital, yang fungsinya adalah untuk procreation atau melanjutkan keturunan. Itulah sebabnya ujung-ujungnya keturunan Abraham adalah Kristus yang mampu menjadikan semua bangsa keturunan Abraham. Jadi bagi mereka yang percaya kepada Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Dan kita ini adalah ahli-ahli waris kerajaan surga bersama dengan Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Nah kemudian ini praktikalnya di gereja ya pendeta. Terus terang pendeta, saya dilahirkan setengah Manado, setengah Jawa. Jadi ketika saya pergi mutasi dari Manado pada waktu usia remaja ke Jawa, maka oma atau mbah di Jawa mengharuskan saya untuk sunat. Ya, karena sudah jadi bagian dari budaya di sana, tradisi di sana ya. Dan walaupun saya Kristen, saya sunat di sana. Nah, bagaimana dengan jemaat atau anggota gereja yang mau sunat? Sebenarnya untuk alasan-alasan tertentu kesehatan itu sangat direkomendasikan pendeta. Contoh, kalau saya baca di dalam artikel kesehatan dikatakan 7 tahun terakhir terlihat adalah adanya promosi atau pengembangan tentang ilmu pengetahuan yang menyatakan bahwa sunat itu katanya adalah sarana bagi pencegahan HIV atau HIV AIDS. Nah kemudian ada beberapa pertimbangan lagi tentang penyakit-penyakit kelamin yang lain yang disebabkan oleh kekotoran atau tidak higienisnya alat kelamin yang dimiliki oleh laki-laki. Jadi artikel-artikel kesehatan menunjang
tentang praktek sunat itu menjadi direkomendasikan untuk alasan itu. Ya. Jadi kalau untuk alasan itu, maka why not? Kenapa tidak harus dilakukan sunat? Ya. Dan itu sama sekali berguna. Ya. Contoh, orang Kupang walaupun mereka mayoritas Kristen juga ya, Flores dan lain sebagainya, mereka tetap mempraktekkan sunat. Untuk alasan sosial budaya, namun saya berpikir untuk alasan kesehatan juga lebih memperlengkapinya. Ya. Sedangkan kalau ada orang anggota jemaat yang belajar, kemudian dia lantas berkonsep bahwa saya harus sunat supaya saya selamat. Maka ini harus diwaspadai. Ya. Sebab gereja kita tidak memiliki konsep demikian untuk menjadikan kita selamat. Ya. Itulah sebabnya dalam konteks kesehatan, konteks sosial budaya, Alkitab tidak memberikan arahan yang sangat tegas untuk menolak tidak boleh sunat. Ya. Boleh direkomendasikan, tetapi kalau alasannya untuk mencapai keselamatan, sangat-sangat berbahaya di dalam konsep teologi kita. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Pendeta untuk pembahasan yang sudah kita dengarkan, dan saya percaya ini semakin memperkaya wawasan kita sehubungan dengan topik yang mungkin bisa saya katakan agak jarang dibahas di dalam pertemuan-pertemuan di jemaat. Dan memang sungguh sangat menarik diskusi kita pada kesempatan ini. Dan mungkin karena waktu kita tiba kepada bagian kesimpulan dari pembahasan ini. Sebagai closing statement, mungkin ada manfaat-manfaat rohani yang bisa Pendeta sampaikan bagi pemirsa sekalian. Baik, yang pertama tentunya sebagai orang Kristen, konsep keselamatan kita sudah cukup jelas. Ya. Bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan oleh karena usaha upaya kita, dan kita terima itu di dalam iman kepada Kristus. Menyangkut sunat, maka saya memberikan satu penegasan kembali. Yang penting di sini ialah sunat hati dan bukan sunat secara fisik. Ya. Apa yang dimaksud sunat hati adalah sunat secara rohani. Meninggalkan kehidupan yang lama. Sebab percuma mengikut Kristus kalau tetap tinggal di dalam kehidupan yang lama. Dan sebagai penutup saya mau bacakan salah satu ayat di dalam Perjanjian Lama tentang sunat. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Kiranya ini menjadi penutup dan ajakan bagi kita sekalian. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-16. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Kiranya kita berada di panggilan Tuhan. Selamat oleh karena kasih karunia, dan kemudian merelakan hati kita untuk disunat di dalam proses untuk membuang segala kekotoran yang ada di hati kita yang berdosa ini. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Bolehkah Pendeta tutup dalam doa diskusi kita pada kesempatan ini? Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih untuk darah-Mu yang mahal yang tercurah di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, untuk mau ya Tuhan menerima kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur melalui program DIK kami boleh belajar bersama tentang sunat hati. Kami mendapatkan pengetahuan, tetapi lebih daripada itu, kami mendapatkan pengalaman rohani untuk mana kami meletakkan kepercayaan kami seutuhnya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Supaya kami ya Tuhan boleh mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah sahabat-sahabat Cornelius Media yang menyaksikan program ini. Kiranya kami semua boleh memberi diri kepada Tuhan dan tetap setia sampai Maranatha tiba. Amin. Tuhan meteraikan firman yang kami pelajari, supaya itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Untuk kami ya Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Abraham di dalam iman kami kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Sempurnakan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Widodo Wahyu Purwanto, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pendeta dan keluarga di dalam pelayanan di jemaat yang dipercayakan. Amin. Semoga diskusi rohani ini akan membawa manfaat bagi pertumbuhan kerohanian kita bersama-sama.
Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bahagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.